Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, judul renungan kita pada pagi ini yaitu waktu sekarang adalah milik Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang kasih, Tuhan atau Allah dia sudah menetapkan hukum pemerintahan. Jadi bukan hanya sebagai makhluk hidup, tetapi hukum itu juga bekerja untuk alam. Kemudian segala sesuatu bekerja di bawah peraturan yang baik. Nah, sama seperti malaikat-malaikat, kemudian juga orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa, penghuni di Taman Eden, mereka ditempatkan di bawah masa percobaan. Dan kebahagiaan mereka dapat berlangsung terus hanya bila mereka setia terhadap hukum pencipta. Mereka dapat menurut lalu hidup atau tidak menurut sehingga binasa. Allah telah menjadikan mereka menjadi penerima berkat-berkat yang limpah, tetapi mereka harus tidak meremehkan kehendaknya. Saudaraku yang kasih, Ia yang bukan saja tidak memberi belas kasihan kepada malaikat-malaikatnya yang sudah jatuh pada dosa, demikian juga tidak mengasihi mereka. Segala pelanggaran mereka akan menceraikan mereka dari kasih karunia-Nya, serta membawa kesengsaraan dan kehancuran ke atas mereka. Saudaraku yang kasih, orang berkata bahwa hukum Tuhan itu belum ada pada waktu manusia diciptakan. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Itulah sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka yang memakan buah pohon kehidupan, mereka akan tetap hidup untuk selama-lamanya, tetapi hidup di dalam dosa sangat-sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, kematian menimpa dunia adalah akibat daripada pelanggaran. Tetapi Kristus telah mengaruniakan hidupnya agar manusia pun dapat menghadapi ujian yang lain. Ia tidak mati di kayu salib untuk menghapuskan hukum Allah. Orang katakan hukum Tuhan sudah dihapuskan. Tidak. Melainkan untuk memberi kepastian bagi manusia supaya menang menghadapi pencobaan yang kedua. Jadi Adam yang pertama gagal, tetapi Adam yang kedua Yesus dia menang. Dan dia memberikan kita kepastian supaya kita juga boleh menang. Yesus tidak mati untuk membuat dosa itu sebagai suatu sifat yang tidak akan binasa. Ia mati supaya berhak membinasakan penguasa maut, yakni iblis. Jadi Yesus mati untuk membinasakan iblis, bukan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak mungkin bagi manusia memperoleh keselamatan jiwa setelah kematian. Jadi setelah mati, pintu kasihan sudah ditutup. Dalam hidup sekarang ini adalah merupakan satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk menyediakan diri untuk hidup yang kekal. Kepada semua orang diberikan masa percobaan, saudara dan saya, agar semuanya membangun tabiat bagi hidup kekal. Kesempatan diberikan kepada semua orang untuk menentukan hidup atau mati. Jadi hidup atau mati itu adalah pilihan kita. Masa pencobaan
kepada mereka yang memilih hidup di dalam dosa dan melalaikan keselamatan besar yang dikaruniakan kepada mereka tertutup pada masa pelayanan Kristus berhenti sebelum ia tampak di atas awan-awan di langit. Saudaraku yang kasih, pada saat Yesus dia selesai mengantarai umat Tuhan, pintu kasihan sudah ditutup, maka tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Nah, kapan kesempatan untuk bertobat? Sekaranglah masa kesempatan atau masa percobaan itu. Sekaranglah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah milik Allah. Maukah kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan? Pada saat kita melakukan pekerjaan kita, kita selalu mengingat bahwa kita berada di hadirat Tuhan. Dengan demikian, maka apapun yang kita kerjakan selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Selamat bekerja.